Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang suka belajar hal-hal baru dengan cepat dan terstruktur, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah perjalanan evolusi yang benar-benar luar biasa di dunia teknologi. Kita akan lihat gimana sebuah merek bertransformasi total dari yang tadinya bukan siapa-siapa di dunia mobile, sampai akhirnya mendominasi pasar yang super kejam. Langsung aja yuk kita telusuri kisah sukses Oppo. Coba pikirin ini bentar deh. Kebanyakan dari kita kan taunya Oppo itu ya raksasa pembuat smartphone kekinian. Tapi kalian tahu nggak sih kalau waktu perusahaan ini didirikan oleh Tony Chen di tahun 2004, produk utama mereka itu elektronik macam pemutar Blu-ray dan MP3? Jauh banget kan bedanya? Gimana caranya mereka bisa lompat dari sekedar bikin pemutar media sampai jadi salah satu penguasa teknologi mobile global? Nah, misteri inilah yang bakal kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Biar gampang, ini rute pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari awal mula mereka yang sederhana, terus lanjut ke strategi berani mereka waktu masuk ke Indonesia. Habis itu, kita bedah inovasi kunci mereka, revolusi kamera, terobosan baterai, dan lompatan besar ke era chip custom. Semuanya udah kita rangkum rapi. Oke, kita masuk ke poin pertama. Awal yang sederhana, tepatnya di era pra-smartphone. Perjalanan mereka ini bergeraknya cepat banget. Dari produksi Blu-ray di 2004, mereka langsung ngebut adaptasi. Tahun 2008, lahirlah ponsel pertama mereka, A103. Ponsel ini ikonik banget karena ada desain smiley face alias wajah tersenyum di bagian belakangnya. Dan boom, langsung terjual jutaan unit. Tapi lompatan aslinya baru kerasa di tahun 2011 waktu mereka ngerilis smartphone Android pertama, Find Me. Iklannya aja sampai ngegait Leonardo DiCaprio loh. Gak lama setelah itu, di 2013, mereka ngambil keputusan yang super berani, keluar kandang dan masuk secara resmi ke pasar Indonesia. Dan itu ngebawa kita ke bagian kedua, menaklukkan Indonesia. Masuk ke pasar yang jujur aja saat itu udah padat banget. Kalian mungkin ingat, di tahun 2013, itu ada stigma yang nempel banget di masyarakat kita. Ah, HP China mah murahan, gampang rusak. Merek lain mungkin bakal main aman dengan jualan HP super murah buat penetrasi pasar. Tapi Oppo, mereka malah ngelawan arus. Mereka dobrak pasar pakai Oppo Find 5, sebuah smartphone flagship premium dengan spek dewa dan harga yang nggak murah. Strategi kejut ini secara otomatis langsung ngehancurin stigma pasar tadi dan bikin mereka dipandang sebagai merek yang serius dan bergengsi. Nah, setelah sukses narik perhatian lewat ponsel premium, mereka mulai mainin strategi bisnis yang benar-benar cerdas. Mereka geser fokus buat ngerajain segmen menengah ke bawah di kisaran harga 1-2 jutaan. Kenapa? Karena disitulah nyawa pasar Indonesia sebenarnya. Keseriusan mereka ini dibuktiin dengan ngebangun pabrik senilai $30 juta di Tangerang pada tahun 2014. Terus yang paling jenius, mereka ngebangun jaringan service center di mana-mana. Beli HP baru itu gampang, tapi tahu kalau HP-nya rusak dan servisnya gampang, itu ngebangun rasa percaya yang luar biasa dari konsumen. Dan tebak apa hasilnya? Data ini benar-benar ngejelasin semuanya. Cuma butuh waktu 6 tahun sejak mereka injakin kaki di Indonesia, sang kuda hitam akhirnya berhasil ngegeser dominasi Samsung. Di kuartal kedua 2019, mereka ngambil alih 26% pangsa pasar. Ini benar-benar momen bersejarah buat industri teknologi di tanah air. Sekarang, kita bahas bagian ketiga, revolusi kamera. Gimana ceritanya mereka bisa dapatin gelar selfie expert? Gini ya, strategi bisnis aja nggak bakal cukup kalau nggak dibarengin sama inovasi produk yang mematikan. Balik ke tahun 2013, waktu merek lain ngasih kamera depan yang ala kadarnya, Oppo ngeluarin seri N1 yang idenya liar banget. Ini adalah smartphone pertama di dunia dengan kamera 13 megapiksel yang modulnya bisa diputar 206 derajat secara fisik. Jadi kalau kalian mau foto selfie pakai kualitas kamera belakang yang tajam, tinggal putar aja kameranya ke depan. Bener-bener pemikiran out of the box yang langsung memantapkan nama mereka sebagai pionir perangkat keras. Dari sinilah muncul julukan legendaris yang mendefinisikan sebuah era, selfie expert. Mereka jago banget ngebaca tren lokal. Waktu demam selfie lagi gila-gilanya di Indonesia, mereka langsung ngeklaim tahta itu lewat marketing yang jor-joran. Mereka nggak cuma jualan spek lagi, tapi mereka jualan gaya hidup anak muda. Dan mereka ngeeksekusi ide ini dengan sangat konsisten. Jauh sebelum trennya meledak, di tahun 2011 mereka udah mempelopori fitur AI pemercantik wajah di seri U701. Terus tahun 2016, mereka rilis F1S yang nekat naruh sensor raksasa 16 megapiksel justru di kamera depan. Puncaknya di 2018, pas semua orang lagi sebel sama desain layar poni, Find X datang bawa solusi elegan banget, kamera pop-up yang nyembul otomatis cuma dalam waktu setengah detik. Layar jadi bersih total tanpa bezel. Kombinasi software dan hardware inilah yang bikin mereka juara. Lanjut ke bagian keempat, daya dan performa.
alias cara mereka memecahkan krisis baterai yang selalu bikin kita semua deg-degan. 400%. Serius, ini bukan cuma hiperbola marketing loh. Teknologi fast charging mereka yang namanya VOC Flash Charge benar-benar terbukti secara harfiah bisa ngisi daya sampai 400% lebih cepat dibandingin rata-rata charger standar yang ada di pasaran saat itu. Praktisnya buat kita sehari-hari tuh gini, baterai bisa terisi 75% cuma dalam waktu 30 menit. Buat kalian yang sibuknya minta ampun, ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini tuh life changer banget. Tinggal colok HP, kalian pergi mandi, siap-siap, pas mau berangkat HP-nya udah cukup penuh buat dipakai seharian penuh. Tapi performa yang beneran bagus kan nggak cuma soal ngecas cepet aja ya, harus awet dong. Nah, sistem operasi mereka, ColorOS, sekarang udah dipakai sama lebih dari 370 juta orang tiap bulannya. Ekosistem OS ini dipadukan sama fitur keren kayak Battery Health Engine. Fitur ini mastiin baterai kalian nggak cepet bocor. Bayangin aja kapasitas baterai masih bisa bertahan di angka 80%, walau udah lewat 1.600 kali siklus pengecasan. Itu 2 kali lipat lebih awet loh dari standar industri pada umumnya. Dan akhirnya kita masuk ke babak kelima, era Mari Silicon X. Ini adalah masa di mana mereka bertransformasi jadi kekuatan flagship yang sejati. Buat mahamin seberapa besarnya lompatan ini, kita harus tahu dulu apa itu NPU. Sederhananya gini, NPU tuh kayak otak tambahan di dalam HP kalian yang tugasnya cuma satu, nanganin kecerdasan buatan. Khususnya buat ngebersihin dan ningkatin kualitas foto sama video kalian secara masif sebelum filenya kesimpan di galeri. Jadi, mereka mutusin buat bikin NPU mereka sendiri yang dikasih nama Mari Silicon X. Speknya bener-bener gila. Dibangun pakai arsitektur 6 nanometer yang super presisi, chip ini bisa ngerjain 18 triliun operasi matematika cuma dalam 1 detik. Berkat tenaga monster ini, proses ngurangin bintik-bintik di foto bisa selesai 20 kali lebih cepat dari sebelumnya. Terus apa gunanya 18 triliun operasi per detik itu buat kalian? Simpelnya, kalian akhirnya bisa ngerekam video 4K di malam hari dengan super jernih. Proses yang ribet banget ini dikerjain secara real time. Semua bintik gelap disapu bersih, bikin suasana malam kelihatan terang, hidup, dan detail banget. Ini adalah inovasi level premium yang bisa kalian nikmatin di HP flagship mereka macam seri Find X5 Pro. Jadi, kalau kita tarik mundur dari berdirinya mereka di tahun 2004 sampai inovasi demi inovasi yang mereka bawa, jelas kelihatan kalau mereka ini jauh lebih dari sekedar perakit HP. Dari cuma bikin pemutar Blu-ray, nekat masuk Indonesia di 2013, nemuin ide kamera putar N1, teknologi ngecas super cepat VOOC, sampai bikin chip Mari Silicon X sendiri, semuanya ngubah standar industri. Pertanyaannya sekarang, dengan kecepatan evolusi sekencang ini, terobosan gila apa lagi ya yang bakal mereka bawa ke kantong kita selanjutnya? Wah, patut ditunggu banget kan? Terima kasih udah nemenin sesi bedah materi kali ini. Semoga insight ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.